Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Nah, di video kali ini kita mau berbicara tentang Departemen Penerangan. Maksudnya Kemenkominfo atau Kominfo ya, Komunikasi dan Informatika. Akhir-akhir ini sedang digaung-gaungkan wacana untuk membuat sesuatu yang namanya Dewan Media Sosial ya. Jadi katanya ini berfungsi untuk mengatasi masalah cyberbullying. Itu salah satu fungsinya ya, karena kita tahu cyberbullying adalah masalah yang serius ya. Jadi pastinya ini masalah yang perlu diatasi ya. Nah, wacana ini menimbulkan banyak sekali kontroversi di kalangan pengguna media sosial. Kenapa? Karena menurut mereka kebebasan berpendapat dan berekspresi mereka saat ini sudah banyak sekali dibatasi oleh aturan yang sudah berlaku saat ini. Misalnya Undang-Undang ITE. Ya, yang kita tahu banyak sekali digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk memberangus para kritikus online. Dan sudah ada aturan itu, ditambah lagi Dewan Media Sosial ini mengawas penggunaan media sosial. Jadi kebebasan mereka sudah dibatasi, mereka diawasi lagi, jadi pantas saja mereka itu tidak suka dengan wacana ini. Kewenangan atau kekuatan Kominfo ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Di satu sisi mereka itu bisa berperan positif. Misalnya mereka bisa mengatasi masalah penipuan online atau judi online. Ya, meskipun sekarang kita lihat masih belum efektif ya, karena banyak website judi online yang masih berkeliaran di mana-mana. Dan di sisi lain mereka itu mempunyai kewenangan untuk memblokir media, memblokir internet, mengontrol internet ya. Jadi ini hawanya ini mirip-mirip lah dengan Departemen Penerangan era Orde Baru yang banyak sekali mengontrol media massa di masanya itu. Jadi Kominfo itu seharusnya ngapain ya? Nah, di video kali ini saya akan mengajukan sebuah gagasan bahwa Kominfo itu seharusnya melakukan sesuatu yang lebih berfaedah. Kita tahu sebenarnya Kominfo itu sedang berusaha mengatasi masalah judi online dan segala macam ini, meskipun belum begitu efektif ya. Tapi menurut saya ada satu hal lagi yang Kominfo seharusnya melakukan ketimbang mengendalikan sosial media seperti era Departemen Penerangan yang masa lalu itu ya. Jadi Kominfo seharusnya majulah ya. Jadi simak terus video ini, saya akan sampaikan gagasan saya. Mari kita mulai. Perkembangan teknologi informasi zaman sekarang itu sudah sangat pesat ya, kita tidak bisa membantah itu. Dulu kalau kita ingin mengakses informasi itu hanya bisa dilakukan melalui media seperti koran atau televisi atau radio ya. Jadi kalau misalnya ada orang gelandangan mau mengakses informasi itu mereka harus baca koran atau pergi ke tempat keramaian yang ada televisi dan ada radio untuk mendengarkan informasi. Sekarang berkat kemajuan teknologi, mereka bisa menggunakan ponsel yang sangat murah dan terbuat dari kentang sekalipun untuk bermain slot. Dan juga mengakses berbagai macam informasi lainnya di website berita atau media sosial dan lain segalanya berkat internet. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi zaman sekarang itu sudah sangat pesat ya. Jadi ada bagusnya dan juga ada buruknya seperti pisau bermata dua ya. Bagusnya adalah zaman sekarang kita bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Dan juga kita bisa berkomunikasi ke siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Itu positifnya. Dan negatifnya kita itu sekarang banyak kejadian cybercrime ya, di mana banyak sekali kejadian seperti cyberbullying atau hacking, pencurian data sensitif dan lain sebagainya itu. Pemerintah dalam hal ini Departemen Penerangan, maksud saya Kominfo, seharusnya bisa mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang ini ya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak hal positif namun juga banyak hal negatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah ya. Jadi menurut saya pemerintah itu daripada fokus mengontrol diskursus masyarakat dengan memblokir website atau membuat dewan media sosial ini ya, dan juga mendapat uang dari korupsi, pemerintah seharusnya itu fokus ke bagian teknis dari infrastruktur teknologi informasi di Indonesia ya. Selain teknologi internet macam 4G atau 5G dan infrastruktur internet lainnya itu. Satu hal yang pemerintah perlu fokus adalah keamanan sistem IT di Indonesia ya. Nah, mengapa pemerintah harus fokus ke hal itu?
Ya mungkin pertanyaan ini tidak perlu ditanya karena kita sudah tahu jawabannya. Keamanan IT itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya. Namun dari yang saya perhatikan perihal keamanan sistem IT ini itu tidak banyak yang bicarakan ya. Meskipun hal ini itu sesuatu yang sangat penting ya. Dan keamanan IT itu sangat-sangat penting ya. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu lalu ada berita viral hacker yang saya tidak tahu dari luar negeri kalau tidak salah itu pernah membobol data sensitif warga Indonesia ya. Jadi banyak data-data sensitif ya, mungkin data KTP itu dibocorkan ke online dan itu dilakukan oleh hacker dari luar negeri ya. Dan kata hacker ini itu keamanan IT di Indonesia itu sangat-sangat lemah ya, dan pemerintahnya itu seharusnya melakukan hal yang lebih untuk fokus ke keamanan IT di Indonesia ini. Nah, jadi ada hacker yang mengatakan hal-hal demikian. Sementara itu kita itu hidup di zaman teknologi informasi di mana semuanya itu dilakukan secara online ya. Itu pasti kita perlu memberikan informasi sensitif, dan pastinya kita tidak mau dong informasi sensitif kita seperti di mana kita tinggal dan nomor KTP kita dan segala macam itu disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab di internet. Namun kenyataannya sistem IT kita sekarang itu memungkinkan hal-hal seperti itu terjadi. Jadi begitulah kenyataannya sekarang ini. Dan pemerintah kita sekarang ketimbang fokus ke hal-hal seperti itu lebih fokus ke blokir internet dan blokir-blokir, dan sekarang kan juga ada wacana bahwa Twitter atau X itu akan diblokir ya. Jadi ya begitulah pemerintah kita. Seharusnya pemerintah kita itu lebih fokus ke hal-hal yang lebih berfaedah. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Anda tidak perlu menjadi seorang hacker untuk bisa mendapatkan informasi KTP atau bahkan kartu keluarga dari seseorang. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya ada bermain-main di sebuah website pemerintahan. Jadi saya bermain-main di website itu ya, dan untuk masuk lebih dalam ke website itu Anda tinggal daftar saja ya, seperti Anda mendaftar untuk media sosial baru ya. Anda tinggal daftar saja, setelah Anda daftar Anda bisa masuk website itu ya, dan Anda bermain-main sebentar di website itu dan Anda bisa menemukan informasi KTP dari seseorang ya, bukan hanya KTP, KK juga. Anda bisa menemukan ya. Jadi informasinya itu sangat lengkap. KTP-nya, nomor KTP, nama lengkap, alamat, tinggal di mana, golongan darah segala macam itu. Anda bisa lihat. Anda bisa menemukan informasi itu di satu website ini ya. Dan juga kartu keluarganya, informasi kartu keluarganya pun juga terlihat di situ ya. Jadi keluarganya itu siapa, nama keluarganya siapa, anaknya siapa, orang tuanya siapa, nomor KTP-nya berapa, tinggal di mana, status perkawinan berapa, apa, dan semuanya itu lengkap itu. Bisa ditemukan di website itu ya. Jadi Anda tidak perlu menjadi seorang hacker untuk mendapatkan informasi itu. Ya, jadi separah itu masalah keamanan IT di Indonesia ini ya. Jadi isu keamanan IT di Indonesia itu sangat dianaktirikan ya, sampai Anda itu tidak perlu menjadi seorang hacker untuk mendapatkan informasi macam itu ya. Jadi itu sangat dianaktirikan, tidak diperhatikan itu masalah keamanan IT di Indonesia itu ya. Dan sementara itu apa yang sedang pemerintah lakukan sekarang? Ya, mencoba untuk mengontrol media sosial ya, dengan dewan media sosial itu ya, dan juga pemerintah sekarang banyak memblokir website-website yang sebenarnya berguna tapi diblokir dengan alasan mengandung konten pornografi yang sebenarnya tidak begitu signifikan. Ini pemerintah itu gimana ya? Kalau ada sesuatu yang berbau pornografi aja, pemerintah itu kerjanya cepat ya. Tapi kalau hal-hal yang sangat misalnya judi online ini, itu pemerintah itu kurang efektif. Jadi kenapa itu ya? Dan juga pemerintah itu banyak korupsi. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Jadi banyak masalah yang harusnya fokus pemerintah malah melakukan hal-hal yang kurang berfaedah. Itulah sebabnya di video ini saya banyak menyebut nama Departemen Penerangan, karena lihat saja apa yang Kominfo lakukan, banyak blokir sana, blokir sini untuk mengendalikan diskursus masyarakat. Ya, ini kan seharusnya tidak seperti itu ya. Kita kan sudah era reformasi, sudah tidak lagi Orde Baru. Jadi Departemen Penerangan itu seharusnya sudah benar-benar berevolusi menjadi Kominfo ya. Kominfo seharusnya itu bisa mengikuti zaman, tidak lagi menggunakan pemikiran yang seperti zaman Orde Baru ya. Harusnya lebih maju sekarang.
Jadi, Departemen Penerangan, maksud saya Kominfo, seharusnya lebih fokus ke keamanan infrastruktur IT di Indonesia. Ini sangat penting karena ini menyangkut keamanan nasional di Indonesia. Jadi isu yang sangat penting ini ya. Jadi Kominfo ketimbang membuat standar berkonten di media sosial, sebaiknya Kominfo itu membuat sebuah standar untuk keamanan IT di Indonesia ya. Jadi buat sebuah standar yang harus diikuti oleh semua organisasi di Indonesia. Itu termasuk pemerintahan ya, yang sangat-sangat dibutuhkan itu ya, karena banyak data sensitif di pemerintahan itu. Jadi kumpulkan para pakar-pakar IT, keamanan IT di Indonesia ya, dan lakukan riset dan juga buatlah sebuah standar keamanan IT di Indonesia yang semua organisasi di Indonesia itu harus tunduk ke standar itu. Ini termasuk pemerintahan ya. Dan juga lakukan audit ke semua organisasi ya, ke seluruh organisasi di seluruh Indonesia itu termasuk pemerintahan agar mereka itu bisa meningkatkan keamanan IT mereka itu ya. Jadi kalau ditemukan sebuah celah keamanan agar ditambal celah keamanan itu ya. Jadi intinya fokuslah ke keamanan IT di Indonesia karena ini adalah hal-hal yang sangat penting di era digital ini. Keamanan IT itu sesuatu hal yang penting ya. Jadi lakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan IT di Indonesia karena sekali lagi ini adalah masalah keamanan nasional yang sangat penting. Dan katanya di Kominfo ini itu diisi oleh orang-orang yang cenderung boomer gitu. Dalam arti mereka itu sebenarnya tidak menguasai perihal tentang Kominfo dan kemajuan teknologi informasi ini ya. Jadi pantas saja pemikiran mereka itu dianggap jadul. Pantas saja Kominfo sekarang itu lebih seperti Departemen Penerangan pada masa Orde Baru ya. Dan ini seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi orang-orang di Kominfo itu seharusnya pemikirannya itu lebih maju ya. Jadi kalau ada orang-orang yang pemikirannya seperti era Orde Baru, era Departemen Penerangan, itu seharusnya diganti orangnya ya. Jadi mereka itu seharusnya diisi oleh orang-orang yang mengerti hal-hal mengenai teknologi informasi di Indonesia dan juga keamanannya itu. Jadi di lingkungan Kominfo ini sepertinya perlu dilakukan perombakan juga ya. From top to bottom mungkin ya. Agar Kominfo kerjanya itu tidak hanya memblokir-blokir website dan mengontrol media sosial untuk mengontrol diskursus masyarakat. Tapi Kominfo bisa juga fokus ke masalah yang lebih serius ini. Ya, masalah keamanan ini kan sangat-sangat serius. Ini masalah keamanan nasional ini. Dan mungkin juga bisa membantu mengatasi masalah judi online ini ya. Katanya sih banyak website judi online yang sudah diblokir. Tapi katanya itu blokir satu muncul lagi 1000 semacam itu ya. Jadi mungkin Kominfo perlu lebih kompeten untuk mengatasi masalah ini ya. Mungkin misalnya blokir saja payment gateway-nya itu ya. Jadi saya harap Kominfo ini bisa lebih maju lah ya. Kan kita sudah era yang lebih maju. Kita bukan lagi era Orde Baru di mana Kominfo itu masih bernama Departemen Penerangan yang suka mengontrol diskursus masyarakat ini ya. Jadi saya harap Kominfo itu bisa lebih maju, bisa lebih kompeten karena ya era kan sudah semakin berkembang ya, dan juga perlu lebih fokus lagi ke hal-hal yang berfaedah ya. Jangan stuck di masa Orde Baru. Ya, saya harapnya Kominfo itu bisa seperti itu. Jadi ya mungkin ya sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jika ada komentar silahkan tulis komentar di kolom bawah ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.